أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi dahulukan yang 5 hal ya. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi kalau mau infak silahkan terbuka luas, tapi tolong dahulukan 5 hal dulu. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak yang baik-baik. Pada siapa? 1, maaf, lil walidain, orang tua dulu. Bukan orang tua ya. Perhatikan dulu sebagaimana orang tua perhatikan Anda. Masya Allah, waktu kecil itu bahkan sebelum lahir bajunya udah dicarikan, Pak, Bu. Carikan bajunya yang bagus, yang kelihatan indah. Kadang-kadang sebagian orang tua nyarinya susah gitu kan, jual ini dulu, jual itu dulu, nyangkul dulu, hanya untuk memberikan pakaian terbaik. Masa setelah Anda dewasa, punya segalanya, untuk Ramadannya aja belum bisa memberikan sesuatu, padahal Anda sudah luar biasa cukupnya. Cuma menabung. Saya itu nabung gitu, Masya Allah. Masih ingat saya ya. Nabung, saya pulang itu dari pesantren, saya lihat ibu saya itu sedang jemur pakaian ya. Senyum dari jauh itu setelah ayah meninggal, semua 97 saya masih ingat tuh pulang. Di senyum, saya datang, Masya Allah, saya cium tangannya, tapi saya kaget, ini pakaiannya kemana, kenapa begini gitu. Ada pakaian yang tidak layak menurut saya gitu kan, padahal sebelum saya masuk pesantren pakaiannya bagus-bagus, baik dan sebagainya. Saya pergi ke dalam, saya bongkar pakaiannya, lihat gak ada yang bagus-bagus ya, kiasannya sudah gak ada. Saya tanya kakak saya yang perempuan nomor 2, ini kenapa pakaiannya begini, kemana? Terus saya diam, saya nangis luar biasa saat itu. Saya disampaikan bahwa sudah sejak kita sekolah itu mama diam, tidak memberikan apapun, informasi apapun, tapi beliau menjual semua pakaian terbaiknya, perhiasan terbaiknya. Kami nggak ada yang tahu sama sekali. Dia tahunya punya uang saku setara dengan yang lainnya. Ibu saya tanya kawan-kawan saya, tanya yang sudah di atas rating saya, berapa uang saku dalam sebulan biasa normal, supaya anak mendapatkan uang saku yang sama. Nggak ada keluhan di situ. Ternyata baru tahu kalau di rumah makan itu cuma nasi. Maaf, pagi-pagi mau berangkat cuma pisang goreng, kemudian minum kopi, ditahan sampai malam baru makan nasi. 150.000 dalam sebulan. Dalam suasana Masya Allah, itu sedang krisis macam saya nangis jadi-jadinya. Saya minta kepada Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram untuk haji. Saya berangkat ke Libya, Masya Allah, di situ saya berdoa. Saya tabung, Pak. Saya bayangkan jerit payahnya, darahnya, tangisannya, macam-macamnya. Terus saya dapat uang saku, saya masukkan celengan, masukin. Saya doa, ya Allah, ya Al-Fatah, ya Al-Fatah, ya Al-Fatah. Ibu saya begini, beri kesempatan, ya Allah. Sampai tiba-tiba 2010, saya ditelepon, masih ingat saya bulan Februari. Ustaz, dapat undangan Ustaz, ya untuk nanti berangkat haji, ya jadi tugas di sana, tugas dari pemerintah. Saya langsung telepon ibu saya, insya Allah mah kita haji tahun ini 2010. Ibu saya senyum dari jauh, saya rasakan itu. Di mana haji, dari mana biayanya, ketika saya bilang, insya Allah bisa. Saya nabung berapa yang dibutuhkan? Sekian, porsinya 25 juta. Saya beli celengan, saya berdoa kepada Allah. Setiap dapat uang, saya masukkan. Ternyata bulan Juli, ya sepekan sebelumnya mesti kami setorkan itu. Saya buka celengan. Begitu dibuka, Pak, alhamdulillahirrabbilalamin. Butuh berapa tadi? 25 juta. Saya buka, 1 juta. Doa lagi, ya Allah, ibu saya merawat saya, ibu saya gini, ibu saya mirip saya, ibu saya nengok saya di pesantren. Nangis kita minta sama Allah. Tiba-tiba 3 hari sebelum pendaftaran datang, saya nggak pernah cerita, datang orang menyampaikan, Ustaz, ibunya mau haji, biarkan kami saja nanti yang kemudian mengurus segala persiapannya. Daftar, selesai. Kisah belum berhenti. Begitu sudah didaftarkan, telepon lagi. Nah, alhamdulillah sudah daftar, Masya Allah. Kapan mah? Berangkat insya Allah 2013. Saya 2010. Saya bilang berangkat insya Allah 2010. Apa jawab ibu saya? Tidak. Kalau memang Allah tetapkan 2013, Mama nggak mau ngambil hak orang lain. Saya bilang bukan ngambil hak orang lain. Mungkin nanti ada peluang-peluang orang mundur kejadian tertentu, Mama bisa masuk ke situ. Daftar aja, bismillah. Begitu daftar kita berdoa lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Ramadan saya ingat betul, malam ke-27. Kami sedang ada acara di kampus. Saya sedang mengisi acara, sedang seminar, ada dekan, direktur dan macam-macam. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saya lihat ibu saya langsung pamit ke rektor, ke macam-macam, ke belakang masjid. Saya terima, saya nangis hari itu. Ya, saya bersyukur pada Allah. Mama bisa haji katanya. Mama bisa berangkat. Kok bisa, saya bilang. Saya cek lagi, ternyata tahun itu ada penambahan kuota
ya 1/1000, 1000/1. Jadi setiap 1000 penduduk muslim di satu negara punya data 1. Indonesia itu 220.000, yang tadinya 200.000 punya tambahan kuota 20.000, termasuk ibu saya di situ. Gak ada nyogok, gak ada macam-macam, gak ada segalanya, itu masih murni. Ya, nanggung kami diberikan, belum selesai. Begitu sudah jadi mau berangkat, koper gak datang-datang. Mama gimana ini? Kopernya belum ada. Jangan-jangan masuk kota begini. Sudah bismillah, ada insya Allah. 3 hari sebelum berangkat, 2 hari baru ada koper. Lebih besar dibandingkan dengan jamaah yang lain. 30 kilo isinya. Masuk. Kemudian cek kesehatan. Orang lain udah nunggu-nunggu, beliau turun dari angkot. Begitu turun namanya disebut duluan. Disebut duluan namanya. Datang ke situ, cek. Sehat semuanya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu sampai di Mekah, saya ikuti ke maktabnya. Saya lihat dari belakang. Saya nggak pernah panggil. Masya Allah, indah. Ya Allah, terkabul saya. Saya pakai baju yang ya. Masya Allah. Saya diamkan turun dari lift. Saya lihat ya. Senang. Begitu jalan baru saya rangkul tangannya. Saya katakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Indah gitu. Kenapa Anda tidak melakukan yang sama? Anda bisa menabung. Jadi kalau Anda belum bisa membalas jasanya, sekaligus setidaknya doakan gitu kan. Itu indah. Dan Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan Anda. Allah akan berikan keberkahan. Ya saya kadang-kadang heran ya, ada anak Masya Allah mobilnya bagus, macam-macam, dan pakai ini, pakai itu, ibunya sendiri mengemis-kemis gitu kan. Anda ini gak mikir apa? Ya itu Allah terletak pada orang tuanya. Apa Anda gak bisa berikan walau cuma doa macam-macam? Ibu Anda meninggal, Anda sedekah atas namanya. Bapak Anda wafat, sedekah atas namanya. Atas namanya silakan berikan. Beri mushaf modal 50.000, simpan di masjid. Ya, niatkan untuk orang tua Anda, tidak harus dikasih foto, biarkan aja gitu kan. Begitu orang baca, pahala mengalir. Itu indah gitu kan. Itu Quran surah ke-46 ayat 15. Ada semua di situ. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan orang tua. Aqrabin, kerabat terdekat. Ya, anak paman, anak bibi, anak adik Anda dan sebagainya. Dan yatama, orang-orang miskin, masakin, ya maaf, orang yatim, masakin, orang miskin, dan yang terakhir ibnu sabil, orang yang kesulitan. Ya, orang yang kesulitan dalam bekalnya. Tidak harus dalam perjalanan ya. Ya, karena ada orang juga yang kiasnya sama, analoginya sama. Dia kesulitan bekal, tapi tidak dalam perjalanan. Jadi mau jalan pun susah. Palestina, Syria, di Irak, Afghanistan, di Rohingya. Jangankan mau jalan, di dalam aja susah dapat bekal. Itu yang kita coba maksimalkan. Itu infak. Baik, dari mana taunya infak bagian dari sedekah? Quran surah kedua ayat 264. Posisi paling tinggi sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah Anda gugurkan sedekah kebaikan-kebaikan Anda dengan perbuatan yang merusak. Apa di antaranya? Contoh sedekah yang bisa merusak, yang dirusak oleh amalan yang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas, seperti orang infak. Jadi di sini infak disebutkan bagian dari sedekah. Jelas ya? Jadi infak bagian dari sedekah yang pahalanya luas. Ya, tapi ada orang riya, sayang riya an-nas, karena riya habis semua amalannya. Maka dari itu, ayo kita maksimalkan. Kalau ada titipan harta benda, silahkan gunakan untuk berinfak salah satunya, dan tidak harus dengan uang, dengan makanan. Ya, ayo hadis-hadisnya dipraktekkan ya, cuma jangan jadi teori saja. Jika Anda memasak masakan kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah masakan itu walaupun cuma kuahnya. Kalau masak kuah. Ya kalau masak isinya bagi dengan isinya gitu kan. Oh, saya ingin mempraktekkan hadis Nabi. Kuahnya kasih tetangga, dagingnya makan sendiri. Tidak, hadis itu ingin berbicara kalau Anda masak kuah saja supaya tidak ada dugaan yang salah di tetangga Anda. Dulu tetangga kita masak opor ya, nggak bagi-bagi, padahal cuma kuah opor. Ya isinya singkong gitu kan. Jadi supaya nggak salah duga di situ. Ya bagi, ya ayo hidupkan. Kalau Anda bahkan punya tanaman gitu kan, ada buahnya, bagi dengan tetangga. Apalagi kalau buahnya itu merambat ke tempat tetangga Anda, itu hak bersama. Awas, hati-hati. Kemarin kami olahraga ya di hari Jumat, kemudian makan kelapa muda itu ya, tubuhnya di jalan. Saya uji pemiliknya, itu punya siapa? Saya senang sekali jawabannya, Masya Allah, itu hak bersama Ustaz, karena tumbuhnya di jalan. Kalau yang nanam si fulan. Benar. Jadi kalau tumbuh di wilayah umum itu hak bersama, kita nggak boleh marah. Termasuk Anda punya tetangga, walaupun tetangga Anda muslim. Anda muslim, punya buah mangga, buahnya merambat ke tempat tetangga begini, itu hak musyarak, hak bersama. Gak boleh Anda marah.
Kalau bisa jadikan bahan dakwah, sampaikan pada tetangga Anda. Pak, ya Bu, ya Pak, itu ada mangga merambat ke tempat Bapak. Oh iya, mangganya Bapak. Bukan Pak, itu bukan mangga saya, itu mangga kita bersama. Sepanjang itu merambat ke tempat Bapak, Bapak boleh ngambil dari situ, nikmati, silakan. Gak usah minta izin Pak ya. Kok begitu? Itu ketentuan Pak dalam ajaran kami di Islam. Di Islam itu kalau ada bersamaan, kita harus berbagi, dan itu hak bersama. Masya Allah, bagus ya ajaran Islam. Pak diambil, pelajari, mungkin dia masuk Islam, mungkin jadi bagian dari hidayah. Besoknya ayam kita ke tempat dia, Masya Allah, langsung dia masak kan, undang kita lagi malamnya. Masya Allah, Pak, sebagai balas yang kemarin kami mau makan malam ini datang ya. Masya Allah, begitu makan enak betul Pak ayamnya. Ayam Bapak main ke saya.